Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum sistem embedded, yaitu komunikasi serial dan UART. Oke, materi yang pertama yaitu komunikasi serial. Komunikasi serial adalah metode pengiriman data satu bit demi satu bit secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Berbeda dengan komunikasi paralel yang mengirim banyak bit sekaligus, komunikasi serial lebih sederhana dan banyak digunakan pada banyak perangkat elektronik. Kemudian ada UART, yaitu adalah metode komunikasi serial yang paling umum digunakan pada microcontroller. Nah, fungsinya yaitu untuk mengirim data, menerima data, mengubah data paralel menjadi serial dan juga sebaliknya. Kemudian ada half duplex dan full duplex. Half duplex adalah sistem komunikasi dua arah, tapi tidak bisa dilakukan secara bersamaan, di mana artinya perangkat bisa mengirim data dan menerima, tetapi harus secara bergantian. Berbeda dengan full duplex, yaitu komunikasi dua arah yang bisa dilakukan secara bersamaan, yang artinya perangkat bisa mengirim dan menerima data pada waktu yang sama. Selanjutnya ada RX dan TX. RX adalah jalur untuk menerima data. Jika perangkat menerima data dari perangkat lain, maka data masuk melalui pin RX ini. Terus kemudian ada TX, yaitu adalah jalur untuk mengirim data. Nah, jika suatu perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, maka data akan keluar melalui pin TX. Oke, selanjutnya ada baud rate. Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam komunikasi serial. Baud rate menunjukkan beberapa banyak bit data yang dikirim setiap detik melalui jalur komunikasi. Kemudian ada kelebihan UART. Yang pertama, rangkaiannya itu sederhana. UART hanya membutuhkan dua jalur utama komunikasi, yaitu TX untuk mengirim data dan RX untuk menerima data. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan clock. UART menggunakan sistem asinkronus yang artinya tidak memerlukan sinyal clock bersama antara pengirim dan penerimanya. Di mana keuntungannya ini yaitu wiring lebih sederhana dan komunikasi juga lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga, mudah digunakan pada microcontroller. Nah, sebagian microcontroller sudah memiliki hardware UART bawaan sehingga pengguna hanya perlu mengatur baud rate pada program. Kemudian ada kekurangan UART. Yang pertama, kecepatan terbatas. Nah, UART memiliki kecepatan komunikasi yang lebih rendah dibandingkan protokol lain. Terus kemudian yang kedua, jarak komunikasinya pendek. Nah, UART biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat di dalam satu perangkat atau antar modul yang berdekatan. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan baud rate yang sama. Nah, di sini agar komunikasinya berjalan dengan baik, maka kedua perangkat itu harus menggunakan baud rate yang sama. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. UART adalah metode komunikasi serial yang sederhana, mudah digunakan dan sangat cocok untuk komunikasi antar perangkat elektronik, terutama pada sistem microcontroller. Namun, UART memiliki keterbatasan dalam kecepatan, jarak, dan juga jumlah perangkat yang dapat dihubungkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan source code pada main.cpp, yaitu percobaan pertama, yaitu STM32 dengan FTDI232. Di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan. Kemudian pada baris yang ketiga yaitu merupakan variabel global. Kemudian pada baris 5 ini merupakan fungsi setup, di mana di sini serial begin akan memulai komunikasi serial. Kemudian terdapat fungsi while juga di sini, dan juga terdapat delay awal yaitu sebesar 2 detik. Kemudian program akan menampilkan teks seperti ini. Lalu pada baris selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam fungsi loop. Nah, pada fungsi loop ini yaitu program ini merupakan fungsi yang akan dijalankan terus-menerus selama STM32-nya hidup atau STM32-nya ini menyala. Nah, jadi program di dalamnya itu akan diulang terus tanpa henti.
melalui fungsi loop ini. Nah, di sini terdapat fungsi if yang akan menghitung waktu sejak STM32-nya itu menyala. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu akan yaitu merupakan waktu terakhir pesan yang dikirim. Kemudian ini merupakan teksnya yang akan ditampilkan. Lalu ini pada baris selanjutnya yaitu pada baris selanjutnya yaitu merupakan fungsi untuk mengecek data masuk dari serial. Nah, di sini pada baris 21 ini, di sini dia akan mengecek apakah ada data yang masuk dari serial monitor. Kemudian selanjutnya, pada baris selanjutnya dia akan mengirim balik data. Nah, jadi itu penjelasan untuk source code pada STM32 yang pertama. Oke, selanjutnya di sini ada program yang digunakan pada ESP32. Untuk percobaan yang kedua di sini kurang lebih untuk programnya itu fungsinya itu sama dengan yang STM32. Di sini hanya berbeda teksnya saja. Jadi kurang lebih sama untuk fungsinya dengan yang digunakan pada STM32. Oke, di sini selanjutnya ada program yang digunakan pada percobaan yang ketiga yaitu komunikasi ESP dengan ESP. Di sini pada ESP yang pertama ini pada baris ke-1 yaitu merupakan library yang digunakan. Terus pada baris ke-5 dan ke-6 merupakan konfigurasi pin. Kemudian selanjutnya pada baris 9 ini merupakan perintah serial yang dimana perintah ini digunakan sebagai kode komunikasi antara dua ESP. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi setup, yang dimana pada bagian ini akan memulai akan mengaktifkan serial monitor. Dan selanjutnya pada baris 18 ini yaitu untuk komunikasi antar ESP32-nya karena menggunakan dua ESP32. Oke, kemudian pada baris selanjutnya yaitu baris 27 ini. Nah, pada baris 27 ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menerima data dari ESP32 yang satunya melalui serial 2. Nah, di sini pada baris 28 yaitu merupakan perintah yang digunakan untuk mengecek apakah ada data yang masuk melalui UART-nya. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu 30. Jika data yang diterima adalah perintah untuk menyalakan LED, maka LED akan dinyalakan. Kemudian selanjutnya di sini, jika perintah yang atau data yang diterima adalah perintah untuk mematikan LED, maka LED pun akan dimatikan. Oke, di sini ada tulisannya yaitu LED mati. Terus kemudian kita masuk ke baris selanjutnya yaitu bagian void handle button press, yang dimana fungsi ini digunakan untuk membaca kondisi tombol dan mengirim perintah ke ESP32 lain. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke bagian looping. Nah, pada bagian loop ini yaitu merupakan fungsi di mana bagian program yang dijalankan terus-menerus selama ESP32-nya itu menyala. Nah, jadi pada setiap perulangan program akan membaca kondisi tombol dengan handle button press dan juga mengecek apakah ada data dari ESP32 yang lain. Nah, jadi itu untuk penjelasan dari program pada ESP32 yang pertama untuk percobaan yang ketiga. Oke, di sini ada yang program ESP32 yang kedua. Di sini programnya
sama aja dengan yang pertama. Di sini hanya dibalik untuk perintah serial yang digunakan di sini. Tadi yang pertama kan LED on-nya itu menggunakan karakter A besar. Nah, di sini dibalik menggunakan B besar dan juga seterusnya. Jadi kurang lebih untuk fungsi yang digunakan itu sama, hanya berbeda perintah serialnya aja. Oke, di sini selanjutnya ada program yang digunakan untuk tugas project. Nah, di sini pada ESP32 main.cpp pada baris pertama yaitu merupakan library yang digunakan. Kemudian pada baris 8 yaitu membuat objek serial UART 2-nya. Kemudian kita masuk ke fungsi setup pada baris 10 ini. Nah, di sini adalah fungsi yang akan dijalankan sekali saat ESP32-nya itu dinyalakan atau direset. Nah, ini digunakan untuk inisialisasi komunikasi serial. Di sini itu pada serial begin yaitu akan mengaktifkan komunikasi dengan laptop. Kemudian pada while ini, nah pada baris ini program akan menunggu sampai serial monitornya terhubung dan akan menampilkan pesan awal seperti pada teks tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian void loop. Nah, yang dimana pada fungsi ini akan melakukan dua tugas utama, yaitu mengirim data dari laptop ke STM32 dan juga mengirim data dari STM32 ke laptop. Nah, di sini merupakan fungsi yang akan dijalankan terus-menerus selama ESP32 itu aktif. Nah, di sini pada baris 22 ini yaitu akan mengirim perintah dari laptop ke STM32 yang dimana fungsi ini akan mengecek apakah ada data yang dikirim dari serial monitor. Kemudian string command akan membaca teks, akan membaca perintah dari laptop, dan kemudian selanjutnya command trim ini pada baris 24 akan menghapus karakter yang tidak diperlukan. Lalu pada baris selanjutnya yaitu 25, di sini akan mengecek apakah perintah tidak kosong, lalu akan menampilkan perintah di serial monitor. Kemudian setelah itu akan mengirim perintah ke STM32. Oke, kita masuk ke baris yang selanjutnya yaitu baris 33, yaitu menerima data dari STM32. Dan dimana pada baris ini maka ESP32 akan mengecek apakah STM32 mengirim data kembali. Terus dia juga akan membaca respon dari STM32 yaitu menggunakan fungsi pada baris string status ini. Terus kemudian pada baris 35, di sini akan menghapus spasi atau karakter yang tidak diperlukan. Terus pada baris 36 sampai terakhir, di sini akan mengecek apakah data valid. Terus kemudian dia akan menampilkan data dari STM32. Di sini merupakan source code yang digunakan pada tugas project. Nah, ini pada STM32 main.cpp-nya pada baris pertama yaitu merupakan library yang digunakan. Terus pada baris yang kelima sampai dengan baris yang 11 ini merupakan definisi pin LED dan juga pin push button-nya. Kemudian di sini pada baris selanjutnya yaitu 15 sampai dengan 23 ini merupakan variabel untuk debouncing button-nya. Di sini ada button 1 dan juga button 2. Terus kemudian pada baris 27 yaitu merupakan serial komunikasi dengan ESP32. Kemudian kita lanjut ke berikutnya yaitu pada baris 30 yaitu merupakan fungsi prototype. Kemudian pada baris 33 ini kita masuk ke bagian fungsi setup. Nah, fungsi ini dijalankan sekali saat STM32 itu dinyalakan. Kemudian di sini pada baris 35 yaitu inisialisasi komunikasi serialnya. Kemudian di sini pada baris 38 ini merupakan konfigurasi pin LED sebagai outputnya.
Dan di sini juga ada konfigurasi pin buttonnya juga sebagai input pull up pada baris 50. Kemudian kita masuk baris ke 58, yang dimana kita masuk ke dalam fungsi loop. Nah, fungsi ini akan menjalankan dua tugas utama secara terus-menerus. Yang pertama yaitu membaca perintah dari ESP32-nya, kemudian juga akan mengecek tombol. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi void handle commands. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca perintah yang dikirim dari ESP32. Di sini juga akan mengecek apakah ada data yang masuk. Nah, jika ESP32 mengirim data, maka STM32 akan membacanya. Itu pada baris 67 ini. Kemudian pada baris 68 ini, STM32 akan membaca teks sampai menemukan enter. Dan kemudian pada baris selanjutnya akan membersihkan teks yang tidak diperlukan. Nah, di sini pada baris 69 ini akan menghapus spasi yang tidak diperlukan. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu 70, di sini akan mengubah ke huruf kapital. Kemudian pada baris 72 ini merupakan bagian eksekusi perintah LED, yang dimana pada bagian ini contohnya pada LED pertama, jika ESP32 mengirim perintah yaitu LED menyala, maka di sini STM akan menjalankan perintah dan LED akan menyala. Kemudian STM32 akan merespon. Begitu juga dengan LED yang lainnya. Terus kemudian kita masuk ke baris 114 yaitu fungsi check button, yang dimana fungsi ini akan digunakan untuk mendeteksi penekanan tombol. Nah, jika tombol ditekan, pada bagian ini, jika tombol ditekan, maka STM32 akan mengirim event ke ESP32. Nah, contohnya di sini pada debounce button pertama, yaitu pada fungsi 116, pada baris 116, yaitu jika tombol stabil lebih dari 50 milisecond, maka perubahan dianggap valid, dan jika tombol ditekan, maka event BTN event tersebut akan dikirim ke ESP32. Begitu juga dengan debouncing untuk button yang kedua. Oke, ini merupakan percobaan pertama yaitu STM32 yang dihubungkan dengan FTDI 232. Di sini setelah di-run, di serial monitor terdapat teks yang sesuai dengan program. Nah, di sini untuk wiringnya, di sini ground terhubung dengan ground, kemudian VCC terhubung dengan 3,3 volt, terus kemudian ada RX-TX. Nah, di sini RX terhubung dengan pin A9 dan TX ke pin A10. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua di sini yaitu ESP32 dengan yang dihubungkan dengan FTDI 232. Di sini kita run dulu programnya. Nah, setelah di-run, maka teks akan tampil di serial monitor sesuai dengan yang kita tulis pada program. Nah, ini akan muncul dengan waktu selama setiap 1 detik. Nah, di sini untuk wiringnya, di sini terdapat pin RX-TX yang dihubungkan dengan FTDI 232. Oke, ini merupakan
percobaan 3 yaitu komunikasi ESP dan juga ESP32. Di sini ini merupakan ESP1 dan ini ESP2. Di sini setelah kita sukses untuk run programnya, di sini terdapat dua LED, yang satunya menyala tetapi agak redup. Nah, di sini terdapat dua button. Di sini jika kita klik maka lampu akan mati, dan jika kita klik lagi maka lampu akan menyala. Oke, selanjutnya yaitu percobaan yang terakhir, yaitu merupakan project. Di sini kita menggunakan GUI Python untuk interface-nya, untuk mengontrol LED-nya. Di sini terdapat button mulai dari LED 1 sampai LED 4. Di sini jangan lupa untuk kita konekkan terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita klik on pada LED 1, maka LED 1 juga akan menyala. Nah, dia juga menyala. Kemudian jika kita tekan pada LED yang lainnya, dia juga akan ikut menyala. Nah, ini jika kita klik off, maka dia akan off juga. Oke, ini kita akan coba untuk menyalakan satu persatu. Dan juga kita matikan juga. Oke, segitu aja untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.